Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Oke, kalau ibu tanya apa kabar anak-anak, kalian jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ibu ulangin ya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Iya. Sebelum kita memulai pelajarannya hari ini, ada baiknya kita berdoa ya. Dan sebelum kita berdoa, kita angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, tadi kan kita sudah berdoa. Sekarang ibu akan memberikan tema kita kali ini, yaitu tanggal 1 Juni, Hari Kesaktian Pancasila. Nah, sebelum ibu lanjut, ibu mau tanya nih, anak-anak tahu nggak apa sih Hari Kesaktian Pancasila itu? Nggak tahu ya, belum tahu ya. Oke, ibu akan jelaskan apa sih itu Hari Kesaktian Pancasila. Anak, Hari Kesaktian Pancasila itu lebih berkaitan dengan peristiwa G30S atau PKI yang terjadi 30 September 1965. Pada tanggal 30 September 1965 ini terjadi insiden yang dinamakan 30 September atau G30S. Insiden ini masih menjadi perdebatan di tengah lingkungan akademisi mengenai siapa penggiatnya dan apa motif di belakangnya. Akan tetapi, otoritas militer dan kelompok terbesar saat itu menyebarkan kabar bahwa insiden tersebut merupakan usaha PKI mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis. Jadi pada hari itu 6 jenderal dan 1 kapten serta beberapa orang lainnya dibunuh oleh oknum-oknum yang digambarkan pemerintah sebagai upaya kudeta. Gejolak yang timbul akibat G30S pada akhirnya berhasil diredam oleh otoritas militer Indonesia. Pemerintah Orde Baru kemudian menetapkan 30 September sebagai hari peringatan gerakan 30 September G30S dan tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesatuan Pancasila. Anak-anak, berbeda dengan Hari Kesaktian Pancasila, hari lahirnya Pancasila merupakan peringatan cikal bakal Pancasila dijadikan lambang negara. Mulai tahun 2017, hari lahir Pancasila ditetapkan sebagai hari libur nasional menurut Kepres nomor 24 tahun 2016. Malam itu aku menggali di dalam ingatan. Tadi merupakan sekilas video dari Presiden Soekarno. Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuretsu Jundi Chosakai atau dalam bahasa Indonesia Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka.
Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi, tanpa judul, dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat. Ada kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI tersebut. Sejak tahun 2017, hari tersebut resmi menjadi hari libur nasional. Anakku semua, 1 Oktober adalah peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini menyusul dikeluarkannya SK nomor 153 1967 20 September 1967 oleh Presiden Jenderal Soeharto. Hari ini dilatar belakangi terjadinya peristiwa tragedi berdarah yang menewaskan 6 jenderal pada 30 September 1965. Sejak peristiwa itu, serangkaian peringatan gencar dilakukan, dari pemasangan bendera setengah tiang, peringatan Hari Kesaktian Pancasila, pembuatan monumen Pancasila, dan pemberian gelar sebagai pahlawan revolusi terhadap korban gerakan itu. Maka tidak heran bila instansi, pemerintah, dan sekolah wajib melaksanakan upacara bendera. Pemerintah waktu itu meyakini hal tersebut adalah pertarungan ideologi Pancasila dengan komunisme. Genderang perang terhadap komunis langsung ditabuh. Aksi sapu bersih telah menewaskan lebih dari 500.000 warga dan ribuan warga lain dipenjara tanpa pernah ada proses pengadilan karena mereka dicap komunis dan anti Pancasila. Demikian, Pancasila terbukti ampuh dan berhasil menghalau dan menumbas komunis dan Partai Komunis Indonesia atau PKI dari muka bumi Indonesia dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari kehancuran pada percobaan kudeta PKI tahun 1965. Nah, sebenarnya 1 Juni diperingati masyarakat Indonesia sebagai Hari Lahir Pancasila sejak 2017. Tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai tanggal merah alias hari libur nasional untuk memperingati Hari Lahir Pancasila. Dalam sebuah pidato lain, Soekarno mengatakan masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku, agama, golongan, dan pemikiran. Menurutnya, Pancasila adalah sebuah dasar negara yang dapat menjadi pijakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi, sejak lahirnya pada tanggal 1 Juni 1945 ini, Pancasila mengalami perkembangan hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia 9 dan disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, tanggal 18 Agustus juga telah ditetapkan sebagai Hari Konstitusi berdasarkan keputusan Presiden nomor 18 tahun 2008. Nah, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Kurang dan lebihnya Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kemudian hari.